Sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada pagi hari ini oleh karena kasih anugerah-Mu kami dapat berkumpul bersama dalam kelas agama Kristen. Bapak, kami mohon penyertaan dan kasih-Mu sepanjang pelajaran jam yang akan kami lakukan, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, merenungkannya, kebenaran-Mu dapat meresap dalam hidup kami, dan juga kami melakukannya Bapa. Kami akan menjadi anak-anak yang semakin mengasihi dan mencintai-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Salam semuanya. Kita akan memulai tema baru pada pagi hari ini, yaitu iman yang bertumbuh. Nah, kita akan membuka firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11. Akan Pak Kris bacakan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Nah, tema pagi hari ini iman yang bertumbuh. Kita akan lihat dulu dari judulnya. Kita sudah belajar iman dan ketaatan. Kalau kita percaya kepada sesuatu, pada orang tertentu, tentu dibutuhkan ketaatan, kesetiaan atas apa yang kita yakini benar, apa yang kita percayai benar. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar iman dan perbuatan.
Iman saja tidak cukup, tetapi harus juga disertai dengan perbuatan. Katakan oleh Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kita melihat banyak contoh tentang iman dan perbuatan. Bagaimana Abraham, dia menantikan seorang anak yang lahir dari istrinya Sarah, harus menanti begitu lama, 25 tahun. Dan kemudian ketika mendapatkan anak, Tuhan ingin melihat iman Abraham, ketaatan Abraham. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Kalau kita membaca mudah, oh iya, Abraham setuju, kemudian membawa Ishak naik ke bukit untuk dipersembahkan. Tetapi kalau kita mengalami sendiri, sulit, tidak akan seperti itu. Anak yang ditunggu sudah begitu lama, kemudian diminta untuk dipersembahkan. Tapi Abraham melakukan karena percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Nah, ini disebut iman dan perbuatan. Mempercayai apa yang dia percayai dengan sungguh-sungguh dan mau melakukannya, bukan sekedar percaya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar iman yang bertumbuh. Setelah ada ketaatan diiringi dengan perbuatan saja ternyata tidak cukup. Harus bertumbuh, harus berkembang. Ilustrasinya kalau kalian menanam pohon mangga. Coba, kalau kita menanam pohon mangga, kita tentu mencari bibit yang baik. Agar cepat berbuah, kita beli cangkok yang terbaik. Kita tanam dengan harapan pohon ini akan bertumbuh dan cepat menghasilkan buah. Itulah yang kita harapkan. Begitu pula dengan iman. Iman harus terus bertumbuh, menjadi kuat, menjadi besar, dan menghasilkan banyak buah. Pertanyaannya, bagaimana akan bisa menghasilkan banyak buah? Nah, kembali ke pohon tadi mangga. Supaya menghasilkan pohon itu menghasilkan banyak buah, kita rawat. Ada hama, kita semprot dengan pestisida atau dengan cara lain. Kita pupuk dengan pupuk bunga, pupuk buah. Baik itu pupuk bisa dari pabrik ataupun dari kompos. Itu yang kita lakukan kalau kita serius sungguh-sungguh ingin pohon kita menghasilkan buah yang banyak. Akarnya bisa menyerap banyak nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita. Iman kita bisa bertumbuh, iman kita bisa akan menghasilkan buah. Perbuatan yang berbuah banyak itu harus memiliki nutrisi yang baik, nutrisi yang diperlukan. Bagaimana caranya? Yang pertama saya katakan adalah yaitu berakar dalam Kristus. Kita harus berakar dalam Kristus. Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Siapa diam di dalam aku, ia akan berbuah banyak." Seperti itu. Jadi kita harus ada di dalam Kristus untuk dapat menghasilkan buah. Tidak bisa sendiri.
tumbuh sendiri, menghasilkan buah tidak akan bisa. Karena sekali lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Nah, bahwa orang berdosa, bibitnya jelek, apa yang dihasilkan? Ya sesuai. Buah dihasilkan sesuai dengan pohonnya. Sesuatu yang tidak baik. Karena itu kita harus berakar. Kita harus, ranting kita sebagai ranting harus menyatu dengan ranting yang baik, seperti cangkok begitu ya. Harus dicangkokkan ya. Pohon yang baik menghasilkan pohon yang buah yang baik, menghasilkan nanti pokok yang kuat. Begitu pula dalam kehidupan rohani. Kita tidak bisa bertumbuh begitu saja kemudian kita menghasilkan buah yang baik. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita berakar di dalam Yesus. Ini dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Seluruh hidup kita, pikiran kita, ya, perasaan kita, perbuatan kita, perkataan kita, semuanya kita lakukan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengetahui pengetahuan tentang Yesus Kristus? Ya, membaca firman Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Roh Kuduslah nanti yang akan menggerakkan hidup kita, bukan akal dan kemauan diri kita sendiri. Ingat, bagi orang percaya dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait kudus Allah. Roh Allah tinggal di dalam kamu. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh kita untuk berbuah banyak. Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita, yang tinggal di dalam tubuh kita, itulah yang akan menghasilkan buah-buah di dalam hidup kita. Katakan sini bahwa pikiran dan perasaan adalah dua hal yang berhubungan dengan hati seseorang. Nah, pikiran dan perasaan berhubungan dengan hati seseorang. Hati yang bersih dan kudus akan menumbuhkan karakter yang baik, sehingga seseorang dapat berkembang dalam kehidupan bersama Kristus. Hati pusatnya hidup kita. Kalau kita menyatukan hidup kita, diri kita dengan Kristus, tadi Yesus sebagai pusat, sebagai center dari hidup kita, itulah akan memberi nutrisi dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga kita bukan hanya bertumbuh, tetapi kita akan berbuah. Ya, menghasilkan buah. Tadi seperti Pak Kris sampaikan, ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi iman yang berbuah adalah iman yang tinggal dan tetap
di dalam Kristus. Kemudian dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, buah yang bagaimana yang dihasilkan oleh Roh Allah? Katakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi untuk menghasilkan buah-buah seperti tadi bagaimana? Kita tidak bisa membaca banyak buku. Kemudian oh iya caranya begini untuk menghasilkan kesabaran. Oh iya caranya begini untuk dapat jadi orang yang mencintai. Banyak buku psikologi sekarang di toko buku. Tapi Alkitab mengajarkan hal lain. Kalau untuk dapat menjadi orang yang menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, seperti tadi sampaikan, buah-buah Roh adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus tinggal di dalam sumbernya. Siapa? Allah sendiri. Allah itu maha segalanya, maha yang baik semuanya ada di dalam diri Allah. Kita manusia tidak bisa menghasilkan apa yang ada di dalam Allah kalau tidak tinggal di dalam Allah. Gitu kan? Logikanya seperti hal itu. Jadi sekali lagi semuanya, iman disertai ketaatan, iman disertai dengan perbuatan, kemudian iman juga harus terus bertumbuh, harus terus menghasilkan banyak buah. Bagaimana? Kita harus tinggal di dalam Allah. Kita sebagai ranting tinggal dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sebagai sumber dari kebaikan, manusia tidak dapat menghasilkan kebaikan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pelajaran yang dapat kami ambil bahwa agar hidup kami dapat menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang baik, maka kami harus tinggal di dalam Engkau. Bapa di surga, kami ingin tinggal di dalam Engkau. Tolong kami, karena bukan kami yang mencari, Engkau yang mencari Bapa. Engkau memberikan anugerah Bapa, sehingga kami dapat menemukan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dapat menghasilkan banyak buah. Terima kasih, dalam nama Putra-Mu Yesus kami. Amin.